Healthy People, jumpa lagi dengan saya Lianita Ruhyat di CNN Indonesia Health. Bernafas harusnya jadi hal yang paling sederhana dalam hidup. Tapi bagi sebagian orang, setiap kali tarikan nafasnya justru terasa berat. Hidupnya tersumbat, tidak kunjung reda, kepala terasa penuh, wajahnya nyeri, bahkan tidurnya pun jadi tak nyaman. Banyak yang mengira itu hanya flu biasa. Padahal bisa jadi itu adalah sinusitis. Lalu apa sebenarnya penyebab sinusitis? Mengapa ada yang mudah kambuh dan kapan kondisi ini harus mendapatkan penanganan medis? Kita akan mengulasnya lebih dalam bersama dokter spesialis THT, subspesialis rinologi, Dr. Desi Anggraini. Dokter Desi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Wah. Bagaimana kabarnya Mbak? Aku juga sehat nih, tapi kita mau bahas soal sinusitis karena ini mungkin banyak yang masih bingung. Ada yang bilang pilek biasa tapi nggak sembuh-sembuh, terus dengan segala macam. Tapi sebenarnya dok, bicara soal sinusitis, bedanya nih pilek biasa, kemudian juga rinitis alergi dan juga sinusitis, gejala dan juga proses peradangannya bedanya seperti apa sebenarnya dok? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya, karena memang gejalanya mirip-mirip. Oh, gejalanya Ya, mirip mirip-mirip. ketiganya ya? Iya, tapi dengan mekanisme yang berbeda. Jadi kalau flu atau pilek biasa itu biasanya disebabkan oleh virus. Ya, biasanya penyakit yang akut, durasinya akut, cepat gitu ya. Kemudian demamnya ringan, ada sering badannya pegal-pegal, batuk pilek. Nah, itu disebabkan oleh virus dan itu disebut flu. Nah, beda lagi dengan rinitis alergi. Nah, kalau rinitis alergi itu biasanya penyakit yang disebabkan oleh suatu reaksi alergi atau hipersensitif. Jadi dia bukan infeksi. Bukan virus. Bukan virus. Ya, jadi alergen yang harusnya pada orang normal tidak menimbulkan keluhan, pada orang yang hipersensitif menimbulkan peradangan. Contohnya kayak misalnya bulu kucing atau apa Ya lagi? betul, jadi bulu binatang, tungau demu rumah yang banyak dispray ya, kemudian debu, dan beberapa alergen seperti jamur atau misalnya rumput, serbuk sari. Suhu gitu, kedinginan atau kepanasan? Nah, kalau suhu dingin memang pada orang alergi bisa memicu, tapi bukan sebagai penyebab utama. Jadi yang penyebab utama biasanya alergen tadi. Nah, berbeda dengan sinusitis. Kalau sinusitis, sebelum saya menjelaskan sinusitis, jadi sinus itu adalah suatu rongga di tulang tengkorak kita yang normalnya si rongga ini kosong, berisi udara. Kemudian dia memiliki pintu yang sangat kecil, tiny ya, 2-3 mili di hidung. Nah, ketika si ventilasi pintunya ini tertutup, misalnya karena peradangan berulang pada hidung alergi, maka si lendir yang di dalam sinusnya nggak bisa keluar, drainasenya terganggu. Nah, tertahanlah di dalam rongga sinus, kemudian menjadi media untuk bakteri yang tadinya komensal, cuma nangkring di situ menjadi infeksi. Terbentuklah ingus yang kental seperti nanah, berwarna kuning atau hijau. Nah, itulah yang disebut dengan sinusitis. Jadi kalau sinusitis itu bisa disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau jamur. Berbeda dengan alergi tadi, kalau alergi bukan infeksi. Kalau flu hanya karena virus. Kalau misalnya sinusitis karena rongganya terisi tadi kemudian menjadi infeksi gitu ya? Iya, karena drainasenya terganggu. Ada yang menyumbat si pintu yang kecil tadi. Penyumbatannya ini kenapa dok? Nah, ini banyak faktor ya. Jadi pertama alergi. Jadi pasien yang memang sudah memiliki bakat alergi ketika terhirup sama alergen, tungau, spora jamur, atau bulu kucing, bulu anjing, kemudian meradang di dalam, bersin-bersin, ditandai dengan bersin, meler, hidung gatal, mata gatal, kucek-kucek. Nah, itu tuh khas banget alergi kalau dia terpapar sama alergen tadi. Maka terjadilah peradangan di dalam, pembengkakan sehingga pintu sinusnya menjadi tertutup. Karena pintu sinus sangat kecil, 2-3 mm. Nah, gitu. Jadi penyebabnya hanya karena alergen? Satu-satunya alergi, kemudian juga struktur anatomi hidung. Jadi ada pasien-pasien yang memang struktur anatomi hidungnya sempit. Misalnya ada septum deviasi. Septum deviasi itu sekat hidung yang bengkok. Nah, tulang hidung bengkok. Nah, itu walaupun tidak semua septum deviasi menyebabkan sinusitis, tapi ada beberapa kasus yang memang septum deviasinya tepat berada di dekat drainase sinusnya. Sehingga mempersempit jalur drainasenya. Kemudian polip. Nah, polip ini juga biasanya pada pasien-pasien alergi timbul daging tumbuh yang jinak, berisi seperti cairan, itu namanya polip. Nah, itu juga tumbuhnya di daerah pintu sinusnya, sehingga menghambat drainase tadi. Ya, kemudian ada gangguan sistem imun, kemudian juga sering terpapar sama asap rokok. Asap rokok, Ngaruh polusi juga ya? sangat berpengaruh. Jadi memang harus menghindari asap rokok, polusi ya.
Mungkin seperti itu. Jadi orang sinus ini pertama karena mungkin faktor fisik dari rongga hidungnya tadi, kemudian juga dipicu alergi sama polip gitu ya. Polip. Itu yang jadi musuh besarnya Ya, untuk terjadinya bisa berulang sinusitis jadinya berulang. sinusitisnya. Kalau misalnya tanda bahayanya sinusitis ini dok, yang sering diabaikan masyarakat terutama gejala yang menunjukkan infeksi apa aja? Nah, jadi sebenarnya memang sinusitis pada umumnya bisa ditangani dengan baik dan tidak berbahaya. Umumnya tidak berbahaya? Iya, tapi ada beberapa kasus mungkin pada pasien-pasien dengan imunitas yang rendah. Contohnya pada pasien dengan diabetes mellitus, sakit gula, ya, kemudian juga pasien-pasien anak yang memang imunnya belum bagus, ketika terjadi infeksi maka lebih cepat menyebar ke organ sekitar karena memang rongga sinus kita ini berdekatan dengan organ mata dan otak kepala. Jadi memang agak rawan. Nah, itu bisa menyebar ke sana. Biasanya gejala yang harus diwaspadai, misalnya sinusitis yang tidak membaik setelah 10 hari, ingusnya bertambah kental, demam tinggi, nyeri wajah yang sangat hebat, kemudian ada mata merah, bengkak, kelopak matanya susah dibuka, ya, kemudian juga ada sakit kepala hebat, mual, muntah sampai muncrat, kaku leher. Nah, itu harus diwaspadain adanya penyebaran sinusitis tadi ke otak atau ke mata. Biasanya dampaknya apa tuh dok? Bisa menyebabkan meningitis, abses otak dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Satu lagi itu ada infeksi jamur invasif. Nah, itu juga sering terjadi pada pasien-pasien dengan imun tadi rendah. Misalnya pasien diabetes yang tidak terkontrol, pasien leukemia, pasien dengan transplantasi organ yang mendapatkan obat steroid, itu juga bisa terkena yang namanya jamur yang invasif. Nah, infeksi jamur di sinus ini bisa dua nih. Bisa yang cuman fungus ball, membentuk bola jamur saja di rongga sinus, atau dia bisa masuk ke pembuluh darah. Nah, yang paling berbahaya adalah ketika dia bisa masuk ke pembuluh darah, menyebabkan infeksi jamur invasif, menyebabkan sumbatan ke otak dan bisa menyebabkan kematian dalam hitungan hari. Aduh, ini berarti dampaknya nggak main-main ya? Nggak main-main, tapi seperti, memang jarang, alhamdulillah jadi kasusnya. gejala yang tadi dokter jelaskan, kalau sudah mulai dirasakan langsung deh buru-buru segera untuk berobat supaya Ya. ditangani gitu ya, Ya. karena penanganannya masih bisa ya dok ya. Bisa. Tadi dokter sebut soal anak, ini menarik sekali. Pada anak-anak sinusitis sering sulit dikenali gitu ya mungkin ya dok ya. Ini gejala apa yang biasanya muncul pada anak dan kapan orang tua harus curiga dan juga waspada gitu sinusitis pada anak ini? Iya, kalau memang anak-anak itu susah karena kan dia belum bisa mengungkapkan ya Betul. keluhannya. Dia belum bisa bilang ini, Ma, saya hidungnya penuh, nyeri. Orang tua mungkin ngiranya cuma batuk Iya, pilek gitu dok. betul. Nah, jadi memang kalau pada anak itu yang khas biasanya kan kalau gejala sinusitis ini ada hidung tersumbat, ingus kental berwarna hijau atau kuning, kemudian nyeri pada daerah tengah wajah ataupun gangguan penciuman. Nah, pada anak karena mereka belum bisa mengungkapkan, yang paling khas adalah batuk. Oh, lebih ke batuk. Batuk. Jadi kalau ada anak batuk kronik yang tidak hilang timbul, sudah diobatin, sudah ke dokter anak, tapi berulang terus. Kemudian batuknya terutama di malam hari, karena ada postnasal drip. Postnasal drip itu ada lendir yang turun dari sinus ke bawah, dan itu ketika posisi tidur dia memicu batuk. Jadi kalau pada anak-anak batuknya susah diobatin, orang tua harus curiga bahwa ini ada sinusitis. Apalagi kalau misalnya ada mampet, ingus yang kental dan berbau. Ya, sering tuh anak tuh pilek, bau, khas ya. berbau khas, kemudian mampet dan anaknya terlihat lemes, nggak ceria gitu ya, itu perlu diwaspadain. Apalagi kalau tidurnya mendengkur. Nah, ketika tidurnya mendengkur atau bernafas lewat mulut atau mouth breathing, kita harus curiga ada sinusitis dan ada amandel yang di belakang hidungnya yang membesar, namanya adenoid. Nah, adenoid ini kalau pada anak sering memicu sinusitis. Nah, itu harus didiagnosis dengan tepat. Saat ini memang kita sudah memiliki teknologi yang canggih ya, kamera yang sangat kecil yang bisa dimasukkan ke hidung untuk melihat si adenoid dan sinusitis pada anak. Jadi penyebabnya diobati, kemudian sinusitisnya bisa sembuh gitu. Betul. Ya. Jadi kalau ada sinusitis yang berulang, tugas kita bukan hanya untuk mengobati episode kambuhnya, tapi mencari akar masalahnya. Oke, lalu kalau misalnya orang kadang-kadang nih menganggap itu batuk pilek biasa gitu, kemudian melakukan self ngobatin diri sendiri beli gitu obat ya. di warung. Itu dampaknya bisa seperti apa dok? Ya, itu bisa berbahaya sebenarnya karena obat-obat yang dibeli terutama antibiotik ya. Jadi sering sekali masyarakat kita itu menganggap bahwa sinusitis itu pasti infeksi bakteri. Padahal mayoritas ya 90% itu disebabkan oleh virus. Dan kalau virus, antibiotik tidak ada manfaatnya.
Jadi sering sekali beli-beli antibiotik di warung atau di apotik, beli sendiri, minum sendiri, satu, memicu resistensi. Jadi tadinya bakterinya harusnya sensitif, kalau di kedepannya diberikan antibiotik yang sama sudah kebal. Ya. Karena selalu sering terpapar sama antibiotik. Yang kedua, efek samping dari antibiotik sendiri juga ada. Jadi bisa menyebabkan alergi, ruam, kalau nggak cocok ya. Kemudian gangguan pencernaan, diare. Nah itu juga berbahaya. Dan jangan lupa obat-obat pilek warung juga harus hati-hati digunakan pada pasien-pasien misalnya ada hipertensi, darah tinggi, pasien ibu hamil, anak-anak, atau pasien-pasien dengan minum obat tertentu. Jadi harus hati-hati menggunakan obat warung. Memang obat pilek itu bisa membantu tapi bukan sebagai terapi utama. Jadi jangan menerka-nerka penyakitnya sendiri, juga menerka-nerka obatnya. Iya. Nah ini berarti masih banyak mitos fakta nih yang beredar di masyarakat. Betul. Kita akan bahas ya dok setelah jeda berikut. Apa saja mitos dan fakta seputar sinusitis? CNN Indonesia Health akan segera kembali. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama Dr. Desi Anggraini. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan lainnya terkait sinusitis, kita tadi bahas soal mitos dan fakta ya dok ya yang beredar seputar sinusitis ini. Kita bahas satu persatu, ini jangan sampai salah soalnya. Harus tahu ini mitos atau fakta sebenarnya soal sinusitis. Nah yang pertama kita lihat di layar ini mitos atau fakta Dr. Desi. Mitos atau fakta sinusitis hanya terjadi kalau cuacanya dingin. Gimana tuh dok? Mitos. Oh mitos, jadi kalau lagi panas-panas kayak sekarang juga masih bisa? Bisa, jadi penyebab sinusitis itu bukan dari udara dingin saja. Jadi udara dingin itu memang bisa memicu pada pasien-pasien alergi. Tapi bukan sinusitis. Jadi sinusitis kan tadi infeksi. Jadi bisa virus, bakteri, jamur, atau septum deviasi. Sehingga udara dingin hanya salah satu pemicu dari sekian banyak. Jadi sebenarnya mitos. Oke, ini hanya salah satunya aja. Iya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, mitos atau fakta. Nah ini dok, tindakan operasi dilakukan bila sinusitis kronis tidak membaik dengan terapi obat. Apakah ini mitos? Fakta. Oh fakta ya? Fakta. Jadi sebenarnya biasanya kalau pasien-pasien sinusitis kita kalau yang akut dengan gejala ringan sedang kita terapi dulu secara maksimal. Iya, dengan obat dan biasanya membaik. Nah, kalau misalnya dengan terapi maksimal tidak membaik, baru kita pertimbangkan operasi. Dengan sebelumnya kita lakukan pemeriksaan CT scan untuk melihat faktor apa nih yang menyebabkan pasien ini tidak membaik dengan obat. Misalnya tadi ya ada kelainan struktural, tulang yang bengkok, ada polip, maka itu memang, dan yang terutama jamur. Jamur tidak akan membaik dengan obat. Jadi memang keputusannya operasi. Operasi untuk Tapi, membersihkan jamur. Betul. Operasi ini tidak menjadi pilihan utama, tidak menjadi pilihan pertama, tetap harus diobatin dulu. Nanti kalau tidak membaik, baru kita lakukan operasi. Ada faktor umur juga untuk operasi ini dok? Tidak ada. Jadi kalau misalnya pada kasus-kasus yang tadi berbahaya ya, mengancam nyawa misalnya, walaupun anak kita terpaksa kita operasi biasanya. Tapi memang kalau pada anak kita lebih restriktif, kita memilih ya benar-benar selektif tidak melakukan operasi. Justru kalau pada anak kita cari faktor resikonya. Nah tadi misalnya pada anak yang sering berulang sinusitis kita lihat apakah ada alergi yang tidak terkontrol atau ada amandel di belakang hidungnya yang besar yaitu adenoidnya. Nah biasanya kita lakukan, kita obatin, kalau tidak mengecil adenoidnya kita operasi adenoidnya. Bukan sinusnya. Tapi kalau ada komplikasi yang membahayakan ya mau tidak mau kita lakukan operasi sinusnya. Oke, ini berarti tindakan terakhir. Tindakan terakhir. Apa namanya? Jika pengobatan tidak membaik. Oke, baik. Selanjutnya ini dok, mitos atau fakta. Nah, pasien sinusitis tidak bisa pergi menggunakan pesawat terbang, bener nggak sih? Ya setengah mitos ya. Maksudnya, setengah mitos, setengah fakta. Gimana nih? Ya, jadi tidak semua pasien yang sinusitis nggak boleh terbang dengan naik pesawat. Berarti ada? Ada. Jadi kalau pasiennya misalnya dalam keadaan infeksi akut nih, lagi demam tinggi, lagi nyeri, ya, lagi itu sebaiknya berobat dulu. Jadi jangan pergi naik pesawat dulu? Iya, ditunda dulu. Karena pada sinusitis terjadi sumbatan tadi, ventilasi drainase dari sinus dan telinga. Nah, ketika pada saat naik pesawat, posisi landing atau take off, maka sinus dan saluran-saluran tadi agak sulit menyesuaikan diri dengan si perubahan tekanan udaranya. Maka itu harus diterapi dulu supaya nanti pada saat
take off atau landing aman. Jadi kalau pada pasien-pasien sinusitis yang sudah terkontrol biasanya bisa terbang dengan aman. Nah itu resikonya apa sih dok kalau misalnya lagi radang atau sinus yang tidak boleh terbang itu dampak ke dianya sendiri akan seperti apa resikonya? Dampaknya bisa nyeri sekali. Jadi ketika terjadi perubahan tekanan, terbentuk tekanan negatif di area sinus, ketarik, itu pasiennya sangat-sangat sakit. Dan telinga juga biasa akan terasa penuh dan sakit, dan bisa terjadi perdarahan di gendang telinganya. Jadi bisa mempengaruhi pendengaran juga? Betul, jadi kalau misalnya pecah gendang, bisa pecah ya karena salurannya tersumbat yang untuk menyamakan tekanan namanya tuba eustachius. Ketika tersumbat maka gendangnya ketarik dan bisa terjadi perdarahan serta robek gendang telinganya. Resikonya cukup berbahaya juga ya? Iya, jadi memang diobatin dulu, bukan mutlak tidak boleh, tapi diobatin dulu setelah nanti udah baikan baru boleh. Baru berani pesawat lagi? Biar aman. Oke, selanjutnya nih dok. Ini kira-kira ini mitos atau fakta nih, sinusitis dapat menyebabkan kematian. Tadi sempat dokter sebutkan juga sih ya. Iya, fakta. Jadi tadi ya pada kasus-kasus sinusitis yang berat, alhamdulillahnya saat ini sudah jarang dengan adanya perkembangan antibiotik ya. Jadi ada kasus-kasus sinusitis yang bisa menyebar ke otak. Kalau memasuk ke mata bisa menyebabkan kebutaan, dan kalau bisa menyebar ke otak, meningitis, abses otak bisa menyebabkan kematian. Dan tadi satu lagi adalah sinusitis jamur invasif. Nah, sinus jamur invasif ini pada pasien-pasien imunokompromis yang imunnya rendah itu bisa menyebabkan kematian dalam hitungan hari karena dia bisa menyebar dan menyebabkan trombus sumbatan di pembuluh darah otak. Waduh, ini tadi dari sepanjang yang dokter jelaskan berarti ke otak bisa, ke mata bisa, gendang telinga bisa. Bisa, karena kemudian sinus juga dekat. jamur bisa. Iya, banyak organ penting yang berdekatan dengan sinus. Semakin hati-hati dan juga semakin waspada ya sama penyakit sinus ini. Jadi sebenarnya bukan menakut-nakutin, tapi juga tidak boleh terlalu panik. Kalau misalnya ada sinusitis bisa, kalau ringan sedang bisa diobatin dulu. Tapi kalau udah lebih dari 10 hari memberat, ada alarming sign tadi ya, ada tanda-tanda bahaya, nah itu harus segera berobat. Jangan segan-segan berobat, langsung datang aja konsultasi. Oke, selanjutnya ini mitos atau fakta, sinusitis bisa memicu sakit gigi, kan deket juga nih, betul? Iya, fakta. Fakta ya? Fakta, bisa sebaliknya. Jadi sinusitis itu kan terutama sinus maksila yang di pipi ini, lantai dari rongga sinus ini adalah dekat dengan akar gigi. Jadi kalau terbentuk lendir kental yang berisi bakteri, maka ini akan memicu nyeri di gigi karena sangat berdekatan. Atau sebaliknya, infeksi gigi pada gigi yang berlubang, terutama geraham atas, rahang atas, itu bisa menyebar ke sinus dan menyebabkan sinusitis. Oh, saling berpengaruh ya? Saling ya? berpengaruh. Jadi berhati-hati misalnya ada keluhan satu sisi. Jadi mampet satu sisi, ada ingus kental berbau satu sisi, perlu dilihat giginya. Apakah gigi geraham rahang atasnya bermasalah? Misalnya ada karies atau implan gigi bisa, atau perawatan saluran akar gigi sehingga terjadi infeksi atau tambalan gigi yang masuk ke dalam rongga sinus dan menyebabkan sinusitis pada sisi yang sama dengan gigi gerahamnya. Jadi ini giginya harus diangkat atau gimana tuh? Biasanya diterapi dulu oleh dokter gigi. Oleh karena itu memang pengobatannya harus kolaborasi antara dokter THT dengan dokter gigi untuk menata laksana fokus infeksi di giginya. Bisa dengan ditambal karies dentisnya, misalnya dilakukan pengobatan perawatan saluran akar gigi. Kalau memang gagal baru dicabut. Oke, ini kompleks juga ternyata ya, sampai kemana-mana sinusitis ini. Bisa. Tapi di antara tadi mitos fakta yang dokter bahas, kita bahas tadi, ada salah satunya soal tindakan operasi yang menjadi tindakan paling akhir setelah berbagai terapi medis dilakukan tidak mempan juga, akhirnya operasi gitu. Betul. Nah ini pasien, gimana dokter menentukan gitu si pasien ini kapan harus dioperasi? Kapan harus dioperasi? Dan sekarang tuh juga viral gitu ya, operasi tiba-tiba muncul dengan hidung baru gitu. Itu gimana dok? Bisa bikin hidung mancung gitu? Ya, jadi sebenarnya ketika pasien mengeluh sinusitis, tentu datang nih ke dokter THT, kita akan lakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Apalagi kalau sudah berulang. Ya, misalnya berulang atau kambuh atau tidak membaik setelah lewat 10 hari, kita lihat. Bisa kita lakukan anamnesis yang teliti ya, dari mulai riwayat, kemudian juga pemeriksaan. Saat ini yang tadi saya jelaskan ada kamera yang canggih, yang kecil yang bisa masuk ke dalam hidung tanpa menimbulkan nyeri. Kita lihat kondisi di dalam hidungnya, apakah ada faktor-faktor pemicu yang menyebabkan dia tidak membaik dengan obat. Misal tadi ada tulang bengkok, septum deviasi, ada polip ya, ada jamur misalnya. Nah, itu tentu kita putuskan untuk operasi. Tapi kalau pada rhinosinusitis yang ringan sampai sedang dan masih baru, akut ya, artinya di bawah 12 minggu, masih bisa dicoba dengan obat
dulu. Kemudian kalau memang nanti dengan obat tidak membaik, baru dievaluasi lagi, perlukah dilakukan CT scan, karena dengan CT scan ini kita bisa menilai ada faktor apa lagi nih yang bisa menyebabkan pasien ini ternyata tidak membaik dengan obat, misalnya harus dikoreksi dengan operasi, contoh tadi tulang bengkok, ada kelainan anatomi yang menyumbat ventilasi dan drainasenya. Dan terakhir, apakah bisa membuat hidung mancung, itu berbeda sekali prosedurnya. Kalau apa memang harus jadi mancung untuk bisa mengobati itu gitu? Jadi memang ke operasi untuk sinusitis ini kan pertama yang kita koreksi adalah jalur nafasnya. Jadi harus lapang, karena kalau hidungnya sempit, apalagi menyumbat ventilasi drainase sinus yang di samping, itu akan menyebabkan sinusitis berulang. Maka yang diperbaiki misalnya kalau tulang bengkok kita kikis, kita luruskan tulang bengkoknya untuk melapangkan jalan nafasnya. Kemudian kalau operasi sinus sendiri, kita membuka pintu sinus itu di samping. Membuka pintu sinus, kemudian kita lebarkan, kita lihat di dalam sinusnya ada apa, dibersihkan. Misalnya kalau ada nanah, dicuci, ada jamur, dibersihkan, ada polip, kita ambil, kita bersihkan. Nah, prosedurnya itu di dalam hidung dan di samping, itu sangat berbeda dengan untuk memancungkan hidung. Kalau untuk memancungkan hidung kan di atas hidung, dipasang implan atau graft cangkok untuk memancungkan atau meninggikan hidungnya. Jadi itu prosedur yang di tempat lokasinya berbeda dan prosedurnya juga berbeda. Jadi kalau operasi sinus dan hidung itu, bahkan operasi tulang bengkok pun kita justru tujuannya fungsional. Jadi untuk melapangkan jalan nafas untuk kesehatan, bukan untuk kosmetik. Oke, jadi udah jelas banget ya. Berbeda. Tapi sebaliknya bisa nggak dok, karena habis operasi mancungin hidung jadi kena ke sinusnya gitu, ada nggak kasus kayak gitu? Ada, jadi misalnya pasien-pasien yang memang dari awal sudah mengeluh tulang hidungnya bengkok. Nah, tulang hidung bengkok ini kan bisa dikoreksi dengan meluruskan tulang bengkok sekalian ditinggikan. Nah, jadi setelah diluruskan tulangnya, ditinggikan, otomatis kan hidungnya lapang. Tapi memang kalau penyebabnya memang tulang bengkok. Kalau memang sinusitis yang lain, polip dan tidak bisa. Tidak bisa ya. Oke, baiknya kira-kira ini berbeda. Seperti apa lagi selain dengan operasi, kita akan bahas bagaimana caranya supaya kita nggak datang ke dokter pada saat situasi sinusnya sudah gawat. Kita akan bahas setelah jeda berikut, tetap di CNN Indonesia Health. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama Dr. Desi Anggraini, ini spesialis THT. Dokter, kita masih bahas soal sinus. Nah, terkait sinus ini, bagaimana dokter ngelihat fenomena humidifier, diffuser, terus kemudian ada apa tuh namanya air purifier gitu yang sekarang lagi ngetren di rumah. Apakah alat-alat ini ya, untuk suhu ruangan dan juga udara ini bisa membantu penderita sinus? Kalau untuk air purifier bisa. Jadi dia membantu, menjaga kualitas udara supaya bersih dengan cara menyaring ya, filtrasi. Misalnya pasien-pasien yang sudah memiliki alergi, ada hewan peliharaan nih di rumah, ada kucing, anjing, maka si air purifier ini bisa membantu menyaring. Menyaring udaranya. Menyaring udaranya, tapi tetap harus menjaga kebersihan rumah juga, ya tidak menggunakan perabot-perabot yang berbulu karena di sana menyimpan tungau. Tungau itu salah satu penyebab alergi. Jadi sebaiknya kayak spray seminggu 2 kali minimal diganti, dicuci, disetrikanya yang panas karena beberapa tungau debu rumah itu tidak mati dengan deterjen. Dan ada satu penelitian meneliti ternyata di dalam satu spray itu ada 10 juta ekor tungau. Wow. Ya, jadi kita tidur kalau nggak diganti-ganti ya. Betul, kita tidur bersama tungau. Nah, itu yang tetap harus menjaga kebersihan rumah, kemudian menghindari paparan asap rokok. Jadi kalau ada orang yang merokok sebaiknya di luar rumah kalau memang ada penderita alergi di rumah tersebut. Kemudian kalau humidifier, dia bisa membantu melembabkan udara karena udara yang kering itu bisa mengiritasi hidung. Misalnya kalau kita di luar negeri nih udara dingin ya, salju itu kan sangat-sangat kering ya. Jadi itu juga bisa mengiritasi dan menyebabkan mimisan misalnya. Humidifier ini bisa membantu, tapi harus berhati-hati ketika menggunakan humidifier lembab. Alatnya harus rajin dibersihkan karena kalau nggak dibersihkan betul akan menjadi tumbuh jamur dan bakteri. Nah, malah bahaya juga untuk malah berbahaya. Tapi kalau kayak misalnya cuci hidung, uap, seperti itu gimana? Boleh. Nah, kalau untuk
hidung sebenarnya yang lebih efektif adalah cuci hidung. Nah, itu justru yang kita anjurkan tidak hanya pada pasien-pasien sinusitis atau alergi, tapi juga pada orang sehat. Oh, kita ini juga sebaiknya harus cuci hidung. Betul, Tapi itu sebaiknya. kalau misalnya untuk orang awam melakukannya pertama kali, Ya, mungkin memang rasa kaget ya, karena kayak ada kemasukan air. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan larutan nasalin ya, salin yang NaCl 0,9% itu sama sekali tidak perih. Jadi tidak usah khawatir, tidak perih karena larutan NaCl 0,9% ini sama dengan kandungan larutan hidung kita, sama dengan ingus kita gitu ya. Jadi sangat-sangat tidak perih dan nyaman, tapi memang harus awal-awal dimulai dulu, nanti baru dibiasakan minimal sekali sehari sebagai pencegahan. Jadi awalnya doang yang shock ya dok ya itu. Betul, Ya. sebenarnya nyaman sekali, apalagi kalau pasien sudah terbiasa biasanya saya banyak pasien anak-anak yang malah minta dicuci hidungnya. Oke. Apalagi kalau udah pilek, mama minta cuci hidung gitu ya, karena itu sebagai tindakan pencegahan jangka panjang yang paling aman. Paling aman. Tapi dok, Betul. ini mungkin banyak yang datang dengan kondisi yang sudah parah. Gimana sih sebenarnya kalau sinusitis ini, apakah bisa dicegah sepenuhnya atau enggak, atau seperti apa nih langkah pencegahan yang paling efektif kita lakukan gitu untuk dewasa dan juga anak? Sebenarnya tidak ada pencegahan 100% yang bisa Oke. menghalangi, karena tadi penyebab sinus itu sangat beragam ya, dari mulai virus, bakteri, jamur, ada kelainan yang bawaan, tadi tulang bengkok, ya kelainan sistem imun. Jadi memang faktor pencetusnya sangat banyak, tidak bisa kita cegah 100%, tapi memang bisa kita minimalisir resikonya. Tadi pertama dengan cuci hidung yang rajin, karena ketika kita pada pasien-pasien alergi yang terhirup tungau, spora jamur akan terbuang sebelum dia menimbulkan peradangan. Gitu. Yang kedua harus menjaga kebersihan rumah, terutama karena penyebab kayak alergi tadi ada di rumah biasanya, gitu ya. Karena kita setiap hari pasti di rumah, jadi Betul. rumahnya menjadi kandangnya ini Iya, harus bersihin. kayak hewan ya. peliharaan tadi, apakah dikandangin gitu ya. Yang ketiga menggunakan masker di lingkungan yang polusinya tinggi. Terus mencegah paparan asap rokok. Nah ini juga penting karena pada anak sering sekali perosok pasif, orang tuanya yang merokok, anaknya jadi sering sinusitis karena asap rokok itu merusak sistem pertahanan di dalam hidung kita. Nah, kemudian juga tidur yang cukup, hidrasi yang cukup, minum air yang cukup ya, terutama tidur deh. Karena kalau tidur kita kurang, terutama di malam hari, maka imunitas kita akan menurun. Oke, ya itu cukup sangat Holistik. lengkap sekali Iya, penjelasannya harus dokter, semuanya. sangat holistik sampai dari awal tadi kebersihan sampai tidur juga sebenarnya ini Betul. bisa menjadi salah satu terapi supaya pasien Imunnya sinusitis bagus. ini imunnya bagus, jadi nggak kemana-mana penyakitnya. Betul. Karena sudah dijelaskan juga efeknya cukup berbahaya, bisa sampai kematian tadi. Betul. Baik Dokter Desi, terima kasih atas penjelasannya. Ini sangat Sama-sama. clear sekali. Ya, Semoga ini semoga ini juga bermanfaat bagi para penonton dan juga terutama mereka yang dengan sinusitis. Demikian CNN Indonesia Health kali ini. Saya Lian Taruhyat, pamit. Healthy people, healthy life. Sampai jumpa. Sampai jumpa.